kedudukan presiden itu di dalam konstitusi kita, masa jabatannya 5 tahun itu dijamin dia. Tetapi memang ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang disebutkan dalam konstitusi, maka dia tentu akan mencari bukti-bukti, apakah itu saksi, dokumen, ahlinya, dan lain-lain sebagainya, sehingga nanti panitia angket itu akan mendapat suatu kesimpulan, tetapi itu masih dibawakan ke dalam rapat pleno DPR untuk mendapat keputusan apakah memang akan dikeluarkan pendapat DPR bahwa apa yang dituduhkan itu benar dia telah melakukan pelanggaran. Pemirsa, bagaimana konstitusi kita mengatur soal impeachment ini? Saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Marwarar Siahaan. Halo Pak Marwarar. Ya, siap. Ya, Pak, mohon komentar dari Bapak, Pak, terkait dengan apa yang sudah ditempuh oleh kawan-kawan dari petisi 100, bagaimana disampaikan oleh Pak Marwan Batubara. Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya. Kalau kita lihat bahwa memang sebagai negara yang berlandaskan hukum dan konstitusi, maka prinsip yang kita lihat dalam kedudukan presiden itu di dalam konstitusi kita, masa jabatannya 5 tahun itu dijamin dia. Tetapi memang ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang disebutkan dalam konstitusi, yang disebutkan Pak Marwan tadi, memang dia boleh diminta oleh DPR untuk diberhentikan setelah melalui proses nanti di MK, kemudian diteruskan ke MPR. Tetapi proses pengambilan keputusan seperti ini tentu dimulai dengan apa yang dikatakan di DPR itu pembentukan apa yang disebut pansus-pansus untuk melakukan hak angket. Jadi ini sebenarnya berada di ranah pengawasan, fungsi pengawasan DPR itu sendiri, dan dia boleh melakukan pengawasan melalui apa yang dikatakan angket, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Tetapi sebenarnya meskipun apa yang dikatakan oleh Pak Marwan tadi mungkin bisa terlihat oleh rakyat, dan kalau kita melihat itu sebagai bagian dari apa yang dikatakan masalah-masalah politik. Dari sisi politik, maka ini merupakan sesuatu hal yang tentunya menjadi harus dibawa di dalam keputusan DPR dulu yang dikatakan tadi melalui terbentuknya dulu pansus di dalam bidang angket untuk menyelidiki kebenaran tuduhan-tuduhan seperti ini. Nah, dalam penyelidikan seperti ini tentu seperti halnya di dalam proses penyelidikan dan penyidikan masalah pidana, maka dia tentu akan mencari bukti-bukti, apakah itu saksi, dokumen, ahlinya, dan lain-lain sebagainya, sehingga nanti panitia angket itu akan mendapat suatu kesimpulan, tetapi itu masih dibawakan ke dalam rapat pleno DPR untuk mendapat keputusan apakah memang akan dikeluarkan pendapat DPR bahwa apa yang dituduhkan itu benar dia telah melakukan pelanggaran, antara lain misalnya kita katakanlah dia sudah korupsi, atau dia melakukan perbuatan tercela, atau dia melakukan pengkhianatan negara dan lain sebagainya. Tetapi proses pengambilan keputusan itu juga sesuatu yang berat di DPR, yang harus dihadiri 2/3 anggota DPR, dan dari 2/3 anggota DPR itu 2/3 harus setuju lagi. Jadi kan ini merupakan standar quorum yang sangat tinggi, dan pencapaiannya ya sangat sulit. Dan sesudah dia ditentukan, seandainya pun DPR berpendapat dalam keputusan paripurna bahwa bisa disimpulkan dari hasil penyelidikan telah terjadi alasan-alasan presiden melakukan pelanggaran sebagai dasar untuk dipecat, maka ini adalah baru bersifat politik yang harus dibawa ke MK untuk diuji ya Pak ya? Diperiksa secara hukum dan konstitusi. Ya, nah, kalau MK, Pak Marwarar, maaf saya potong ya. Pak. Berarti apa yang harus dilakukan ini sesuatu yang lumayan cukup rumit ya Pak ya, dan panjang, tidak simpel. Dan panjang. Jadi meskipun beralasan Pak ya, artinya dalam konteks momen kita sekarang dalam kegiatan pemilu dengan seluruh partai politik
Dan anggota-anggota DPR sekarang juga yang masih duduk di DPR ini terlibat di dalam proses kegiatan pemilu, pemilu presiden dan pemilu legislatif atau pemilu DPD itu, sehingga tidak bisa kita berharap misalnya kalau ada angket sudah dibentuk dan kemudian diajukan juga, dan angket itu saja tentu sampai sekarang apa yang pernah dicetuskan anggota DPR dari fraksi PDIP akan membentuk angket, tak ada kabar beritanya. Dan oleh karena itu saya duga ya memang juga tidak menjadi perhatian lagi secara politik daripada partai-partai. Padahal partai yang menentukan ini dan kemudian sudah mendapat satu panitia angket, maka mereka akan melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti yang saya kemukakan tadi. Dan ini akan memakan waktu yang panjang dan atensi dan perhatian. Sementara kita fokusnya sekarang pemilu, Pak. Tidak ada hanya kurang 30 hari lagi ya Pak ya. Iya, menaruh perhatian terhadap. Tidak ada yang hadir di DPR. Baik Pak Marwarar. Pak Marwan boleh minta tanggapannya Pak terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Marwarar ini Pak. Ini sesuatu yang memang tidak bisa dikatakan sederhana dan mutlak berasal dari DPR Pak melalui hak angket. Silakan Pak. Ya, saya kira kita paham sepaham-pahamnya tentang proses itu. Dan itu lebih kepada political will, penilaian terhadap aspek politik. Tapi kalau kita juga mendasarkan ini kepada aspek hukum dan pasal 1 Undang-Undang Dasar itu dijalankan ya, negara ini jalankan berdasarkan hukum. Hukum itu panglima, bukan penguasa jadi panglima, dan sekarang ini kan sudah terbalik. Ya, penguasanya itu ya yang paling tingginya itu ya politik dan presiden misalnya, hukum nomor 2. Nah, itu satu hal. Yang kedua, terlepas bahwa ini panjang atau mungkin bertahun-tahun ya, pelanggaran ini harus diungkap. Sama seperti ada orang korupsi sampai-sampai dilakukan yang namanya tangkap tangan. Ya. Itu kenapa sampai ada tangkap tangan? Supaya ini terjamin hukum ditegakkan terhadap si koruptor. Sementara tadi di pasal 7A kita melihat tentang pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, dan pidana berat lainnya. Ini pidana berat ini gitu. Pidana berat ini termasuk di dalamnya itu pengkhianatan terhadap negara. Saya sudah jelaskan tadi, pengkhianatan terhadap negara itu didefinisikan di pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Jadi pengkhianatnya sudah jelas. Betul. Pak Marwan, secara substansi kami sudah menangkap Pak. Tapi kemarin itu yang menjadi ribut di media adalah respon ketika Bapak dan kawan-kawan justru datangnya ke kantor Menko Polhukam, Pak. Ya, saya sudah sampaikan tadi, bukan berarti kita tidak mau menempuh jalur yang sesuai dengan aturan. Bukan berarti tidak tahu juga ya Pak ya? Ya, di pasal 7, 7A, 7B, dan seterusnya. Bukan itu. Yang jadi masalah kan kita tidak mendapat respon yang kita harapkan. Tapi di sisi lain, pengkhianatan ini perlu diketahui oleh publik. Ya. Maka setiap ada kesempatan untuk kita mengungkap ini, kita akan lakukan. Nah, kita bersyukur Pak Mahfud itu berkenan menerima kita. Soal jawaban Pak Mahfud itu normatif seperti Pak Marwarar sebutkan, kita sudah sangat-sangat paham. Jawabannya sangat paham ya Pak ya. Karena beliau itu masih menterinya Pak Jokowi. Tapi bagi publik, ini loh, presiden kita ini sudah berkhianat kepada negara. Masa kita nunggu, oh ini panjang nih, nanti lalu tidak melakukan apa-apa. Saya kira tidak begitu juga. Pak Marwan, soal pengkhianatan kepada negara ini kan sebetulnya harus menjadi concern Pak, kalau itu memang betul apa yang Bapak sampaikan. Saya ingin tahu Pak, komentar dari politisi PSI, dari Bung Ade. Silakan Bung Ade. Ya, jadi kita mulai dari tuduhan ya. Saya rasa memang Pak Marwan dan kawan-kawan betul-betul adalah kumpulan dari orang-orang yang sangat percaya bahwa Pak Jokowi itu betul-betul sudah menjadi seorang pengkhianat bangsa ya, pengkhianat negara kalau tidak salah istilah yang tadi digunakan. Dan karena itu dia layak untuk diturunkan sekarang ini. Sebetulnya kan masih tinggal masa kepemimpinan beliau itu sekitar 11 bulan lagi ya Pak Jokowi itu. Tapi rupanya Pak Marwan dan kawan-kawan merasa bahwa
harus lebih cepat dari itu dan harus diturunkan, bukan turun hanya karena sudah habis masa jabatannya sesuai dengan konstitusi. Dan ini tentu Maaf, saja maaf, adalah Bung Ade, kalau tidak salah, tapi tolong dikoreksi ya Pak Marwan. Jadi dari teman-teman itu mengatakan bahwa pemilu akan berkualitas kalau tidak ada campur tangan Pak Jokowi. Jadi iya, harapannya kan bisa lebih, ya, bisa sebelum Jurdil. pemungutan Februari. suara. Ya, Ya, silakan sebelum Bu. Februari atau putaran kedua ya. Ya, Ya, itu yang saya katakan ya. Sebetulnya kalau cuma Pak Jokowinya turun itu sebetulnya masih tinggal 11 bulan ya. Tapi Pak Marwan dan kawan-kawan punya pertimbangan-pertimbangan lain sehingga menyebabkan mereka percaya bahwa Pak Jokowi harus mundur di bulan-bulan ini. Apakah itu sesuatu yang layak? Menurut saya dalam demokrasi itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja kan. Ya, kita tentu saja punya perbedaan pendapat. Apakah apa yang tadi digunakan oleh Pak Marwan sebagai contoh, misalnya taruhlah IKN gitu ya, taruhlah Mahkamah Konstitusi, taruhlah Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya, itu bisa ditafsirkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap negara, ya termasuk itu semua bergantung kepada kepala orang masing-masing ya. Saya tentu saja sebagai seorang pendukung Jokowi atau bahkan sebagai seorang warga negara yang terus-menerus mengikuti apa yang dikatakan, dilakukan, performance dari Pak Jokowi menganggap bahwa itu berlebihan. Tapi bolehkah Pak Marwan dan kawan-kawan berpikiran seperti itu? Tentu saja bisa dilakukan ya. Hanya saja tadi Pak Marwara sudah mengingatkan prosesnya mau seperti apa. Kalau kita mau bicara tentang, kita objektif lah ya, menilai apa yang terjadi sekarang, membayangkan bahwa itu akan dilakukan hanya dalam waktu taruhlah nih kalau memang terjadi 2 putaran ya, itu kan artinya bulan Juni ya. Itu artinya dari sekarang ya tinggal sekitar 5 bulan. 5 bulan pada saat para para partai politik dan para anggota DPR sedang bersiap-siap atau sedang terlibat secara aktif di dalam proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu sendiri. Kalau dilihat dari konteks semacam itu, menurut saya hampir tidak mungkin itu akan terjadi. Karena itu saya berpikir bahwa kalaupun tuduhan-tuduhan itu tentu saja bisa kita perdebatkan, tentu saja bisa sebagian pihak setuju, sebagian pihak tidak setuju, tapi kalau mau sampai dijalankan agar Pak Jokowi diharapkan bisa makzul pada sebelum bulan Juni atau sebelum bulan November, itu adalah sebuah harapan yang berlebihan ya. Dan tentu saja bisa dilakukan terus. Dan kita harus ingat yang melakukan ini bukan saja Pak Marwan dan kawan-kawan. Yang melontarkan ini bukan Pak Marwan dan kawan-kawan saja. Misalnya saja kita baru saja atau saya baru saja menyaksikan tadi pagi ada rekaman dari sebuah diskusi ya kalau tidak salah, di mana di situ ada Bung Ep Saifullah ya, ada Pak Faisal Basri, ada Bu Kony, ada Pak Gatot, ada beberapa orang lainnya yang semua memang selama ini dikenal sebagai pihak yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Mereka juga menggunakan istilah itu. Kalau tidak salah, saya duga ya, Bung Ep, Pak Faisal, Bu Kony itu bukan bagian dari petisi 100 yang sekarang itu ya. Saya duga, mungkin saya salah, tapi saya duga bukan dari kelompok petisi 100. Nah, mereka juga punya argumen yang sama kan, mengatakan bahwa sekarang yang harus kita pertimbangkan cuma 2 pilihan terakhir, yaitu 1, pemakzulan Jokowi, dan 2, 14 Februari. Ya. Nah, artinya memang ini tidak hanya melulu disuarakan hanya oleh satu kelompok kecil Pak Marwan dan kawan-kawan, ada juga kawan-kawan lainnya. Dan juga misalnya Pak Saiful Mujani ya, juga sudah angkat bikin video, bikin pernyataan yang mengatakan perlunya pemakzulan Pak Jokowi agar Anda melihat ini pemilu. sebagai apa nih, Bung Ade? Saya Semua mengatakan bahwa memang ada cukup banyak ya orang-orang upaya-upaya. seperti Pak Marwan, iya, yang berpikiran sama. Tapi kalau Anda mulai menyebut upaya, ya, upaya ini kan artinya mengindikasikan ada sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai hasil tertentu. Nah, dalam hal ini pertanyaannya adalah memang sudah terbayangkan ya langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjalani proses konstitusional seperti yang digambarkan oleh Pak Marwarar. Saya yakin ya, apalagi saya dengar tadi cerita dari Pak Marwan sendiri tentang
bagaimana pihak-pihak yang dianggap semula diharapkan akan memiliki kepedulian, ternyata merasa bahwa ya barangkali bagus, ya Pak Mahfud juga bilang begitu kan, bagus tapi atau itu it is worth it untuk dipertimbangkan, untuk dibicarakan, tapi kelihatannya sih nggak akan jalan ya. Oke. Nah, apakah sudah sampai ke tahap itu? Artinya mau bergerak kemana dulu nih, mulai dari partai atau mana? Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menyebut, tapi ada satu kemungkinan lain. Yang tadi kita bicarakan adalah langkah-langkah yang dibenarkan atau yang termuat atau yang tercakup di dalam konstitusi kita. Ya, pemakzulan berdasarkan konstitusi, pemakzulan secara konstitusional. Tapi kan bisa juga sebetulnya kalangan yang berharap bahwa Jokowi dimakzulkan itu berpikir tentang mengangkat isu ini terus agar semakin banyak rakyat yang setuju dan kemudian bergerak, turun lapangan, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan massa seperti apa yang terjadi pada tahun 98 misalnya. Jadi didorong untuk mundur Pak Jokowinya dengan pesan bahwa kami sudah tiba pada tahap enough is enough. Kami sudah tidak bisa lagi menerima Pak Jokowi sebagai presiden. Anda harus mundur. Nggak perlu pakai DPR gitu loh. Mundur aja, ditekan aja, Kan kepung aja di istana. Pak Marwan tadi mengatakan sudah menempuh cara-cara yang konstitusional. Cuman dari DPR sendiri, anggota DPR tidak ada yang merespon, Bung Ade. Iya, dan itu yang saya katakan tadi. Kalau kita mau Jadi tidak ada yang jujur, salah kalau seandainya rakyat kemudian yang turun gitu loh, Bung Ade. nggak ada yang salah kalau memang mau turun. Saya menduga tapi tidak akan ada juga rakyat yang tidak akan cukup banyak juga masyarakat yang akan memilih untuk mengambil jalan yang berat itu ya. Karena pada dasarnya kan berbagai survei berulang-ulang sudah mengingatkan bahwa 70-80% masyarakat Indonesia itu menyetujui apa yang kepemimpinan Pak Jokowi, approval ratingnya Pak Jokowi itu tinggi. Jadi membayangkan orang ya disukai, di-approve, didukung ya, itu tinggi angkanya. Jadi membayangkan masyarakat bersama-sama itu akan turun ke jalan seperti 98. Sekarang kita juga dengar sih ada mahasiswa-mahasiswa yang menyebarkan leaflet-leaflet makzulkan Jokowi, tetapi saya duga sih mayoritas mahasiswa itu tidak sejalan dengan itu, tidak menganggap bahwa itu adalah pilihan yang layak untuk diperjuangkan. Baik, Jadi Bung Ade. pada dasarnya pemakzulan itu sebagai sebuah gagasan adalah gagasan yang harus memang dihormati di dalam demokrasi, tapi saya termasuk yang percaya bahwa itu tidak mungkin Tidak akan dijalankan. terrealisasi ya. Pemirsa, Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.